Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktisi aquaculture, petambak udang dimanapun berada. Kali ini saya akan membahas salah satu fase penting dalam budidaya udang yang sering ditanyakan oleh petambak, terutama petambak-petambak yang baru terjun dalam budidaya udang. Persiapan ini sangat penting karena dapat mendukung atau dapat meningkatkan keberhasilan dalam budidaya udang ini. Sebelum kita melakukan persiapan air, tentu kita harus persiapkan dulu tambak kita. Yang pertama, pembersihan dasar kolam dari lumpur atau limbah organik dari siklus sebelumnya. Yang kedua, kita lakukan pengapuran dasar tambak, di mana jenis dan dosisnya telah kita bahas pada video-video sebelumnya. Berikutnya kita cek kelengkapan jembatan anco, di mana idealnya satu tambak ini memiliki 3 jembatan anco pada 3 sisi yang berbeda. Berikutnya pemasangan instalasi kincir dengan jumlah sesuai dengan kepadatan penebaran atau estimasi atau target biomasa udang yang akan kita panen pada siklus budidaya. Sebagai gambaran, untuk satu unit kincir ini bisa menopang 25.000 ekor benur atau menopang 400 sampai 500 kg udang. Kemudian kita lakukan pemasangan streaming ya untuk air masuk inlet. Gunanya apa? Gunanya untuk mencegah masuknya ikan sebagai predator maupun udang sebagai karier. Nah, setelah kita melakukan persiapan ini, maka kita bisa langsung melakukan pengisian air dengan ketinggian bisa 1,2 atau 1,5 tergantung keinginan kita. Untuk persiapan hari ini kita menggunakan desinfektan, ya biasanya kita menggunakan 2 jenis. Yang pertama dari jenis Crustaceae, ya Crustaceae, dan yang kedua nanti kita menggunakan desinfektan berupa kaporit. Kita bahas dulu yang Crustaceae, ya. Setelah kita melakukan pengisian air, ya ketinggian 1,2 atau 1,5, maka hari berikutnya kita aplikasi kopri sulfat dengan tujuan untuk membasmi lumut maupun ganggang yang ada di dalam tambak. Konsentrasinya 2 mg per liter. Kalau misalnya dengan tambak ukuran 1000 meter persegi dengan ketinggian air 1 meter, maka kebutuhan kopri sulfatnya sebanyak 2 kg. Yang ketiga, hari ketiga setelah 2 hari kopri sulfat, kita bisa aplikasi Crustaceae atau yang jenisnya di pasaran banyak sekali variannya dengan dosis 1 sampai 2 mg per liter. Nah, ini tergantung dari produknya, nanti bisa kita lihat pada panduan produk tersebut. Ya. 1 sampai 2 mg per liter, ya kalau misalnya kita memiliki kolam 1000 meter persegi dengan ketinggian air 1 meter, berarti kita memerlukan 1 sampai 2 kg Crustaceae ini. Ini khusus untuk membasmi udang-udangan ya, ataupun juga kepiting, artinya semua organisme yang berada ya atau termasuk dalam kelas Crustacea. Kemudian pada hari ke-8 ya, setelah 5 hari dari aplikasi Crustaceae, karena biasanya residunya habis dalam waktu 5 hari, kita aplikasi saponin dengan dosis 10 sampai 20 mg per liter. Tujuannya untuk membunuh ya semua organisme air yang berdarah merah ya. Terutama di sini yang kita targetkan adalah ikan.
Ya, dosisnya 10 sampai 20 mg liter. Ya, misalnya kolamnya 1000 meter persegi, ketinggian air 1 meter, berarti kita butuh 10 sampai 20 kilogram saponin. Saponin ini biasanya residu akan habis pada hari kedua ya. Setelah 48 jam, residunya akan habis. Sehingga nanti tanggal 10 kita, atau hari ke-10 kita aplikasi dolomit dengan dosis 50 sampai 100 mg per liter. Ya, kalau kolamnya 1000, ketinggian air 1 meter, maka butuh 50 sampai 100 kg dolomit. Tujuannya untuk apa? Dolomit ini tujuannya untuk meningkatkan alkalinitas dan juga meningkatkan ketersediaan mineral Ca dan Mg. Hari berikutnya, hari ke-11, kita bisa aplikasi pupuk. Ya, kita gunakan di sini karena kita ingin menumbuhkan fitoplankton, maka kita butuh pupuk N dan P. Ya. N, sumber N kita gunakan urea, kita bisa aplikasi 10 mg per liter. Kemudian pupuk TSP sebagai sumber P 1 mg per liter. Nah ini dengan aplikasi ini diperkirakan NP rasionya sekitar 20. Sehingga nanti kita harapkan yang tumbuh adalah chlorophyta ataupun diatom. Ya. Jadi kalau 10 mg per liter, berarti kalau kolamnya 1000 meter persegi, ketinggian 1 meter, kita butuh 10 kg urea dan 1 kg TSP. Ya, sekali lagi ini tujuannya untuk menumbuhkan fitoplankton atau meningkatkan kepadatan fitoplankton yang sudah ada, ya, dengan menambah sumber nutrien N dan P. Berikutnya hari ke-13 kita aplikasi fermentasi dedak sebanyak 10 kg, ya, atau 10 mg per liter ya, kita gunakan 10 kg untuk 1000 meter perseginya. Tujuannya untuk apa? Ini untuk meningkatkan ketersediaan karbon organik sehingga bisa merangsang pertumbuhan zooplankton terutama Copepoda dan Rotifera. Ya, kita buat fermentasi dedak 10 kg untuk 1000 meter persegi. Kemudian hari ke-14 ini kita bisa juga aplikasi probiotik, ini opsional ya, tergantung apakah kita ingin aplikasi probiotik atau tidak, itu tergantung kita. Nah setelah kita aplikasi ini nanti sekitar hari ke-15 ya, itu harapannya air itu sudah mantap ya, dari segi warnanya maupun kecerahannya. Ya, kita harapkan warna air itu hijau, chlorophyta maupun coklat diatom dengan kecerahan 50 sampai 70 cm sehingga sudah siap untuk tebar benur. Nah, ini persiapan air dengan menggunakan krustasite ya. Kemudian yang kedua, kalau kita persiapan air dengan menggunakan kaporit, ya ini bisa kita lakukan. Ya. Ini lebih simpel, ya. Jadi setelah kita isi air, ya 1,2 atau 1,5 atau sesuai dengan keinginan kita, maka hari pertama kita aplikasi kaporit 30 mg per liter. Ya, 30 mg per liter. Nah, kaporit ini bisa membasmi ikan, udang, ya, fitoplankton juga mati, bakteri juga mati. Sehingga nanti setelah kita aplikasi kaporit ini, kita tidak perlu aplikasi saponin, ya, saponin. Dan juga kita tidak perlu juga aplikasi koprisulfat karena lumut tadi ya, kemudian ganggang juga akan mati dengan kaporit 30 mg per liter ini.
Kadang ada juga yang pelakuan sampai 40 mg per liter. Kemudian kaporit ini biasanya akan habis residunya setelah 48 jam. Ya, kemudian hari ketiga kita bisa mulai aplikasi dolomit 50 sampai 100 mg per liter untuk meningkatkan ketersediaan mineral Ca dan Mg serta bikarbonat ya, agar alkalinitasnya bisa meningkat. Kemudian hari keempat sampai 5 ini bisa juga kita akan lanjutkan dengan aplikasi pupuk urea dan TSP ya, sama jumlahnya seperti yang tadi. Nah, karena ini untuk aplikasi kaporit ini bisa menyebabkan fitoplankton mati, maka butuh waktu yang agak lama untuk penumbuhan fitoplankton. Jadi mulai hari keempat atau kelima kita bisa mulai aplikasi pupuk urea ya untuk atau dan TSP untuk meningkatkan pertumbuhan fitoplankton. Kemudian hari ke-8 kita juga bisa melakukan fermentasi ledak ya untuk meningkatkan ketersediaan zooplankton. Kemudian juga hari ke-10 probiotik, ini opsional ya. Bisa dilakukan juga bisa tidak. Nah, nanti harapannya setelah hari ke-14 itu warna air sudah hijau atau coklat ya, hijau koropita dan coklatnya coklat diatom dengan kecerahan 50 sampai 70 cm sehingga sudah siap untuk dilakukan penebaran penuh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan petambak baru terutama dan bisa diaplikasikan pada proses budidaya udang. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.